Ya, selamat datang untuk teman-teman yang baru bergabung, Bapak Ibu guru dan orang tua. Kita bersyukur hari ini sekali lagi kita boleh berkumpul bersama dengan anak-anak remaja, teman-teman kami di sini untuk bisa beribadah. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita, kami mengundang teman-teman yang duduk bagian belakang boleh maju ke depan dulu. Nah, di baris kedua ini masih ada 5 bangku kosong, di depan ada 3. Kamada mungkin yang di belakang boleh mungkin Lala boleh ke depan, lah. Duduk di depan aja. Nah, ini yang namanya tahu bisa dipanggil-panggil. Mungkin yang abang-abang yang tampan boleh ke depan. Ayo yang baru datang. Ini. Ayo, Desi yang bagian depan. Mungkin ini yang di balik tembok bisa pindah kali ya ke tempat yang terlihat, ke mimbar. Akan lebih baik melihat secara visual dan juga dengar suaranya gitu ya. Biar dia tidak terhalang oleh tembok. Oke, Kamada yang di balik tembok mungkin bisa digeser, bisa ke depan sini atau sebelah kanan di belakang Kadinda itu masih kosong. Oke, sekali lagi mengingatkan bagi teman-teman yang masih pegang handphone, silakan diakhiri dulu semua aktivitasnya. Handphonenya boleh disimpan dan dipastikan dalam mode diam, agar ibadah kita boleh berjalan dengan penuh hikmat. Oke, sudah tenang? Oke, semua sudah siap masuk ibadah ya. Kita bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita mengambil waktu teduh sebentar. Mempersiapkan hati kita untuk masuk ibadah Natal. Waktu teduh dimulai. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Janji Allah ialah Ia sendiri memulihkan umat-Nya dan membawa damai sejahtera. Janji keselamatan itu telah digenapi melalui Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem. Allah telah melawat umat-Nya hadir di tengah-tengah kita. Sungguh, kegelapan itu telah sirna karena terang Kristus. Marilah kita menyambut Sang Juru Selamat, Sang Terang, Sang sukacita terbesar bagi seluruh umat manusia dan alam semesta. Mari kita muliakan namanya, Gloria in excelsis Deo. Mari kita bernyanyi lagu Alam Raya berkumandang keempat baitnya.
saja. Bersama-sama. Bait keempat, laki-laki saja. Mari kita pun ke sana untuk melihat putra. Mari kita persembahkan suara dan iman. Bersama-sama. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Kita satu di dalam doa. Bapa dalam surga, dengarlah sukacita kami, betapa hati kami bersyukur mendengar kabar baik bahwa Engkau Allah datang di antara tengah-tengah kami, hadir di dalam kegelapan dunia ini, hadir dalam gelapan hati kami, dan kami bersama-sama dengan umat Tuhan di sepanjang tempat di bulan Natal ini boleh mengingat kembali bagaimana misteri Natal, bagaimana peristiwa Natal itu menjadi kabar sukacita bagi dunia, bagi pribadi lepas pribadi kami umat Tuhan. Kiranya Tuhan juga berkenan hadir di dalam ibadah ini, memulihkan hati kami, berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi, dan boleh merasakan sukacita yang berlimpah di hari Natal ini daripada Tuhan Allah saja. Ini kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah datang kepada Bapa di surga. Amin. Teman-teman, orang tua kami silakan duduk. 2000 tahun yang lalu, berita Natal pertama kali disampaikan para malaikat kepada para gembala di padang. Mereka sedang berjaga-jaga untuk kawanan domba. Di malam yang dingin, malam yang sunyi, malam yang gelap. Tapi di tempat yang sederhana itulah kabar baik, berita penggenapan janji Allah disampaikan. Apa beritanya? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Mesias Tuhan di kota Daud. Merenungkan kembali indahnya berita Natal ini yang disampaikan kepada dunia hingga di zaman ini, hingga di tempat ini kepada kita semua. Mari kita nyanyikan lagu Berita Natal, kita nyanyikan kedua baitnya. Yang
kita akan mendengarkan sebuah persembahan permainan gitar akustik oleh Saudara Timothy, salah satu remaja di gereja GRI Depok. Timothy akan membawakan lagu Away in the Manger. Puji Tuhan untuk persembahan permainan gitar yang sangat indah. Kita memasuki refleksi Natal. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau merenungkan beberapa bagian penting di dalam refleksi Natal. Teman-teman, jauh di dalam hati kita semua sebenarnya merindukan sebuah rumah yang aman. Tempat di mana kita benar-benar diterima tanpa harus berpura-pura hebat. Ribuan tahun lalu, kepada sebuah bangsa yang sedang kehilangan harapan, bangsa yang di dalam kegelapan, Tuhan melalui Nabi Zakaria menjanjikan sebuah pemulihan yang radikal, bahwa Dia, Tuhan Allah, tidak akan tinggal diam jauh di atas sana, tetapi Ia sendiri akan turun, diam di tengah-tengah kekacauan kondisi anak-anaknya, kondisi umat yang dikasihinya. Jika usaha kita untuk menciptakan kebahagiaan sendiri selalu berujung lelah, bagaimana mungkin kehadiran Sang Juru Selamat itu mampu mengubah beban berat menjadi sebuah pesta sukacita yang membebaskan? Mari kita siapkan hati kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita bernyanyi lagu Ceritakanlah Kisah Yesus ketiga baitnya. Pada bait yang ketiga kami undang Bapak Vikaris Kias untuk naik ke mimbar. Persiapkan hati, kita bernyanyi. Ceritakanlah tentang Yesus, ku mau dengar. Jika Dia ada di sini, ku kan tanya tentang dunia
siang anak-anak. Puji Tuhan kita boleh bersama-sama untuk merayakan Natal di hari ini. Dan anak-anak tahu hari Natal adalah satu-satunya hari. Hari kelahiran seseorang yang dirayakan seluruh dunia. Sepanjang zaman. Karena ini adalah sukacita terbesar bagi dunia. Amin. Nanti saudara-saudara kita akan melihat firman Tuhan itu bicara apa tentang semua ini. Karena Natal itu satu-satunya di mana kelahirannya sudah diprediksi. Sudah dinubuatkan. Anak-anak, kita semua lahir tidak ada yang tahu. Papa mama kita tidak tahu kapan kita lahir dan lahirnya seperti apa. Laki-laki atau perempuan. Semua orang di dunia ini. Siapapun itu. Tidak ada yang tahu. Orang tuanya tidak ada yang tahu. Dia akan lahir seperti apa. Kecuali satu orang. Yaitu Tuhan Yesus. Kita membaca kisah tentang Tuhan Yesus di dalam perjanjian baru. Dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tapi sebelum itu, dalam perjanjian lama sudah dicatat. Melalui nabi-nabi, melalui orang-orang hamba Tuhan. Sudah menyatakan bahwa kedatangan juru selamat itu seperti apa. Maka sebelum kita memasuki di dalam firman Tuhan, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita. Mari kita membuka Alkitab dari kitab Sakaria. Kitab Sakaria pasalnya yang ke-7. Lalu akan lanjut ke 8, tapi hanya beberapa ayat saja yang akan kita bacakan. Sakaria 7 dimulai dari ayat 3. Ya, kita akan membacanya bergantian. Ya. Sakaria 7 ayat 3 sampai 10. Ya. Yang baru datang silakan duduk. Kita sudah mulai dalam pembacaan Alkitab. Tidak ada suara. Tidak perlu ada suara. Sakaria pasalnya yang ke-7, ayat yang ke-3 sampai ke-10. Saya akan membaca ayat yang ke-3. Saudara sekalian, ayat yang ke-4 dan seterusnya kita akan bergantian. Untuk menanyakan kepada para imam dari rumah Tuhan semesta alam dan kepada nabi, demikian. Haruskah kami sekalian menangis dan berpantang dalam bulan yang kelima, seperti yang telah kami lakukan bertahun-tahun lamanya? Katakanlah kepada seluruh rakyat negeri dan kepada para imam, demikian. Ketika kamu berpuasa dan meratap dalam bulan yang kelima dan yang ke-7 selama 70 tahun ini, adakah kamu sungguh-sungguh berpuasa untuk aku? Bukankah ini firman yang telah disampaikan Tuhan dengan perantara para nabi yang dahulu ketika Yerusalem dengan kota-kota yang di sekelilingnya masih didiami orang dan masih sentosa, dan tanah Negeb dan daerah bukit masih didiami? Beginilah firman Tuhan semesta alam. Laksanakanlah hukum yang benar, tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Mereka membuat hati mereka keras seperti batu amril, supaya jangan mendengar pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam melalui rohnya dengan perantaran para nabi yang dahulu. Oleh sebab itu datang murka yang hebat daripada Tuhan. Itu ayat 12 saya tadi membaca. Sekarang kita lanjut ke pasal ke-8, ayat yang ke-3 sampai yang ke-5. Kemudian saya akan lanjutkan ayat 19. Saya memulai ayat yang ke-3. Ya, pasal 8 ya, Sakaria 8 ayat 3. Nanti saudara ayat 4
Dan saya ayat 5. Beginilah firman Tuhan, aku akan kembali ke Sion dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut gunung kudus. Dan jalan-jalan kota itu akan penuh dengan anak laki-laki dan anak perempuan yang bermain-main di situ. Ayat 19 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Iya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Waktu puasa dalam bulan yang keempat, dalam bulan yang kelima, dalam bulan yang ketujuh, dan dalam bulan yang ke-10 akan menjadi kegirangan dan sukacita dan menjadi waktu-waktu perayaan yang menggembirakan bagi kaum Yehuda. Maka cintailah kebenaran dan damai. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, karena berita yang kami baca bukanlah dongeng, bukanlah karangan manusia, tapi firman yang kekal dan benar yang berasal dari Engkau. Firman yang suci dan memberikan kehidupan. Tolong kami ya Tuhan, menyadari akan betapa kami memerlukan firman-Mu yang menghidupkan kami. Karena kami terus hidup di dalam dosa yang membawa kepada kematian. Roh Kudus bangunkan kami melalui pemberitaan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ini adalah zaman Nabi Zakaria di mana mereka umat itu sudah pulang dari pembuangan selama 70 tahun. Pembuangan di Babel itu adalah suatu episode kisah Israel yang paling gelap dalam sejarah. Kita tahu Israel pernah lama sekali di Mesir, kemudian mereka keluar, wah itu luar biasa kita tahu, mereka dikeluarkan. Kemudian mereka dibuang ke Babilonia. Saudara, itu adalah bangsa asing yang menguasai umat Allah. Bangsa kalau mau menguasai itu ada dua cara. Yang pertama adalah mereka menindas dengan kekerasan, dengan paksaan supaya Israel tunduk kepada Babilonia. Tapi ada cara yang kedua. Cara yang kedua itu adalah asimilasi. Apa itu asimilasi? Mereka dibiarkan hidup. Mereka ada di pembuangan di Babel. Mereka boleh hidup, boleh bekerja, dan sebagainya, tetapi mengikuti budaya kafir itu. Lambat laun, bertahun-tahun, mereka akan kehilangan identitas mereka. Mereka sudah lupa akan firman Tuhan. Mereka sudah lupa akan berita dari Alkitab. Anak-anak bayangkan, setiap hari mereka mendengarkan apa? Kalau kalian sebagai orang Kristen, masih setiap minggu ke gereja, di sekolah kalau ada pembacaan Alkitab, kita juga mendengar firman Tuhan. Setiap hari kalau ada kita enak, kita mendengarkan. Pada mulanya Allah mencipta langit dan bumi. Yesus Kristus mati bagimu dan sebagainya. Kita tahu itu. Itu semua kebenaran. Tapi bagaimana kalau kamu hidup di tempat orang asing? Tiap hari orang Israel di pembuangan di Babilonia. Setiap hari mereka mendengarkan teman mereka di sekolah. Pada mulanya Marduk, Dewa Marduk dan Tiamat itu berkelahi. Kemudian hasil perkelahian mereka itu menghasilkan bumi ini. Waduh, kacau balau. Padahal Alkitab mengajarkan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian dia mengirimkan juru selamat dan seterusnya kita tahu. Tetapi kalau setiap hari kita mendengarkan berita yang salah, dari kitab suci yang salah, dari mitos-mitos yang salah, kita akan terpengaruh. Dan itulah yang dialami oleh orang Israel. Yang dihadapi oleh Nabi Zakaria ini. Jadi ini adalah tahun 518 sebelum Masehi. Itu ketika bait suci sebelumnya dihancurkan. Ini sekarang lagi proses pembangunan. 2 tahun lagi selesai. Ya, 2 tahun lagi selesai. Nah, selama 70 tahun, setiap bulan yang kelima, mereka ada yang namanya ritual berpuasa. Mengapa mereka berpuasa? Untuk mengingat bahwa bait Allah Salomo pernah dihancurkan.
Ketika bait Allah Salomo dihancurkan, setiap tahun mereka berpuasa, mereka bersedih, mereka menangis untuk memperingati itu. Jadi puasa ini adalah peringatan yang baik sebetulnya. Ya, suatu peringatan yang baik. Tetapi setelah 70 tahun yang lamanya, setiap tahun mereka berpuasa menangisi bait Allah yang hancur itu. Mereka sekarang bertanya kepada Zakaria, bertanya kepada Tuhan, apakah kami harus puasa lagi? Coba slide-nya ditampilkan, kita lihat ayatnya. Ya. Haruskah kami sekalian menangis dan berpantang? Ini maksudnya puasa atau ibadah. Dalam bulan yang kelima, seperti yang telah kami lakukan bertahun-tahun lamanya. Wah, ini pertanyaan ini motivasinya baik atau tidak? Mereka bertanya kepada Tuhan, haruskah kami lanjut? Ya. Haruskah kami lanjutkan ritual ini? Ini pertanyaan juga ditanyakan kepada kita masing-masing hari ini. Setiap tahun kita merayakan Natal. Setiap minggu kita beribadah. Mungkin dari antara kita bertanya, haruskah kita lakukan ini terus-menerus? Toh hasilnya gitu-gitu aja. Mereka sudah menunggu 70 tahun. Tidak ada hasil. Hidup mereka masih sulit. Mereka hidupnya masih bertani dan sebagainya. Mereka bertanya, hidup saya gini-gini aja nih Tuhan. Saya mesti puasa lagi enggak? Harus bersedih lagi nih? Harus nangis-nangisan lagi nih? Harus ibadah lagi nih? Itu pertanyaannya. Dan kita lihat apa yang menjadi permasalahan di sini. Permasalahannya adalah, kita lihat ayat yang kelima, slide berikutnya. Nah, saudara, kita baca ini. Ketika kamu berpuasa dan meratap dalam bulan yang kelima dan yang ketujuh selama 70 tahun ini. Ini Tuhan bertanya ya. Adakah kamu sungguh-sungguh berpuasa untuk aku? Wah, ini Tuhan membuka rahasia terbesar dari agamanya sendiri. Dari umat pilihannya sendiri. Ternyata selama 70 tahun beribadah, kamu melakukannya itu untuk siapa? Untuk Tuhan atau untuk dirimu? Ini pertanyaan serius dari Tuhan. Kamu waktu selama ini beribadah, itu untuk siapa? Untuk dipandang baik? Oleh orang tua, oleh guru sekolah minggu, oleh pendeta? Kita datang baik-baik, baju rapi, ya, pasang telinga mendengarkan, seolah-olah mendengarkan. Apakah kita sungguh-sungguh? Kita lakukan itu karena percaya kepada Tuhan, memberikan hormat kemuliaan kepada Tuhan, atau demi kita dipandang baik oleh manusia? Ini pertanyaannya. Yang harus kita jawab, harus kita gumulkan baik-baik. Kita sudah sering kali kita merayakan Natal. Ini kan sebagai ritual juga, setiap tahun kita ada. Setiap bulan Desember bisa 1 kali, 2 kali, 10 kali kita Natal. Itu untuk apa? Saya mau tanya, itu untuk apa? Kalau Tuhan hari ini bertanya kepadamu, itu untuk siapa? Itu untuk apa? Adakah kamu sungguh-sungguh berpuasa untuk aku? Tapi di ayat 6 Tuhan mengatakan bahwa kamu itu makan dan minum bukankah untuk dirimu sendiri. Saudara, mereka ternyata beribadah bukan untuk Tuhan, tapi untuk diri sendiri. Kalau kita lihat, apa yang menjadikan suatu ibadah itu ibadah yang sejati di hadapan Tuhan? Apakah semakin indah lampunya, semakin terang, ya? Apakah semakin bagus hiasannya? Apakah itu ibadah? Apakah itu ibadah? Tidak. Tuhan katakan bahwa ibadah tanpa perbuatan, tanpa cinta kasih kepada orang lain, itu adalah menjijikan di hadapan Tuhan. Di dalam ayat 11,
Dikatakan mereka tidak menghiraukan. Ya, mereka tidak menghiraukan. Ya, mereka itu hati mereka keras seperti batu amril. Coba ayatnya, ayat 12. Ini keadaan umat Tuhan sebelum kedatangan Tuhan. Mereka membuat hati mereka keras seperti batu amril. Seolah-olah hati kita itu sudah tidak boleh lagi digores oleh firman Tuhan. Seolah-olah kita itu sudah menutup hati di depan Tuhan. Hati kita sudah seperti batu, tidak bisa menerima teguran lagi. Yang kita lakukan adalah hanya yang kita suka. Ya, kalau kita diundang ke suatu tempat, oh karena tempatnya bagus, enak. Tetapi kalau bicara tentang firman Tuhan, ya, tadi ayat 12, tampilkan lagi. Mereka jangan mendengar pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan. Jadi hati mereka tidak ada lagi untuk firman Tuhan. Ya, siapa yang datang ke sini mencari firman Tuhan? Ya. Siapa yang datang ke sini untuk tujuan utamanya itu mau mendengarkan firman Tuhan? Atau kita mencari hal-hal yang lain? Sebetulnya salah satu perayaan yang paling banyak bergeser maknanya itu adalah perayaan Natal. Karena berita Natal itu harusnya sesuai Alkitab, tapi ayat-ayat seperti ini banyak dilupakan oleh orang. Banyak orang itu tidak suka mendengarkan hal-hal seperti ini. Karena apa? Pikir sudah baik. Pikir sudah baik. Ya, saya mengutip seorang bapak gereja bernama Saint Jerome. Saint Jerome mengatakan begini. Puasa atau ibadah tanpa belas kasihan itu adalah puasa setan. Karena setan pun tidak makan, tapi tetap jahat. Ya, saya terjemahkan ke kondisi kita hari ini. Kita beribadah, kita ke gereja, kita sekolah minggu tanpa punya cinta kasih. Itu ibadah setan. Ya, kenapa? Karena setan pun percaya Tuhan. Coba slide selanjutnya. Ya, dari Yakobus 2 ayat 19. Coba kita lihat. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja? Oh, itu baik. Anak-anak percaya Tuhan? Percaya kan? Oh, baik. Tapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Jangan bangga, kita sudah mengatakan kita percaya Tuhan. Tiap hari saya berdoa kepada Tuhan. Setan juga percaya. Dan mereka gemetar. Apakah kita gemetar sekarang di hadapan Tuhan? Atau kita sudah tidak peduli oleh teguran Tuhan? Karena hati kita seperti batu amril. Itu adalah intan yang sangat keras. Sehingga kita tidak lagi membiarkan. Kita tidak membiarkan Tuhan berbicara kepada kita. Ini suatu firman yang sangat tajam bagi kita. Ada seorang raja. Dia mempunyai tanah yang begitu luas. Ya, seorang raja begitu ya. Tapi terus dia punya seorang tukang kebun yang sangat-sangat baik hatinya. Tukang kebun ini ya, meskipun hidupnya sederhana ya cuma tukang begitu ya. Dia membuat wortel itu begitu bagus, begitu enak. Ya, ditanam bertumbuh begitu segar. Kemudian dia berikan kepada rajanya. Dia bilang, raja, ini wortel saya sudah pelihara begitu banyak. Sudah saya tanam, sudah saya besarkan dan ini sudah siap saya persembahkan untuk raja. Silakan raja nikmati. Wah, dia dengan tulus hatinya ya, memberikan wortel itu kepada raja. Ya, kemudian raja kaget, wah, ini orang baik sekali. Padahal raja tidak perintahkan. Ya, berkebun aja. Ya, yang penting standar lah, nggak usah bagus-bagus banget. Wah, tapi dia membuat di atas standar. Wortel yang sangat bagus. Lalu raja mengatakan, sini, saya kasih kamu sebidang tanah menjadi milik. Wah, dia dengan kaget, dia tidak mengharapkan apa-apa. Karena dia tulus, ini wortel untuk raja. Tapi waktu raja memberikan tanah kepada dia, dia begitu kaget. Dan dia penuh sukacita.
Waduh, puji Tuhan, bersyukur. Terima kasih Raja, terima kasih Raja. Tapi di ruangan itu, di belakang pintu, ada seorang bangsawan yang mendengar percakapan mereka. Lalu dia berpikir, wah, raja ini dikasih wortel aja seneng banget. Lalu dapat tanah begitu kan. Bagaimana kalau saya kasih raja kuda yang terbaik. Ya, pasti saya dapat tanah yang lebih luas dan sebagainya. Wah, dia sudah berpikir hal-hal yang indah. Kemudian dia datang memberikan kuda terbaik dia. Dia rawat kuda itu. Dia bilang, wah, dia sudah fit, sudah prima. Saya berikan sebagai hadiah kepada raja. Apa kata raja? Raja cuma bilang, oke, thank you, bye-bye. Wah, dia begitu kaget. Bangsawan ini pikir, wah, kok saya nggak dapat apa-apa. Raja cuma bilang, thank you. Kemudian raja kasih tahu dia, itu tukang kebun memberikan saya wortel untuk saya. Tapi kamu memberikan kuda demi dirimu sendiri. Anak-anak bisa lihat bedanya? Bisa lihat? Oh, nggak ngerti juga. Saya kasih cerita yang lain lah ya. Ceritanya begini, saya tiba-tiba ingat ya. Ada seorang ayah pergi ke luar negeri. Ya, mungkin dia pekerjaannya itu pilot atau apa. Perlu lama sekali di luar negeri. Ya, kemudian tiba-tiba dia datang, dia pulang. Dia memberikan hadiah kepada anaknya yang masih kecil. Diberikan mainan gitu ya. Diberikan mainan. Waduh, anaknya senang sekali. Ya, apa kata anaknya? Oh, terima kasih papa untuk mainan ini. Tapi fokus anak ini bukan di mainannya. Tapi papanya sendiri. Dia bilang, dia peluk papanya. Aduh papa, terima kasih untuk mainannya. Papa sudah datang. Saya rindu sekali sama papa. Jangan pergi lagi papa. Tapi ayah ini memberikan juga hadiah kepada teman anaknya. Ya kan? Dia berikan kepada teman anaknya hadiah yang lain. Wah, teman anaknya itu juga sukacita. Wah, terima kasih om untuk hadiahnya. Kapan om pergi ke luar negeri lagi? Lihat bedanya ya. Mana yang anak dan bukan anak. Motivasinya berbeda. Yang satu mau hadiahnya. Yang satu mau orangnya. Mau pribadinya. Mau sang Bapa itu. Maka kita harus bedakan di sini. Ibadah yang sejati dan yang tidak. Percuma. Ya, percuma kita mempunyai ibadah yang salah. Ya, sebetulnya hari ini kita berada di dalam Babilonia digital. Ya, seorang penulis mengatakan kita berada di dalam pembuangan di dalam era digital. Ya, kita lihat internet, smartphone, AI dan sebagainya, sosial media. Itu semua adalah spirit yang melawan Tuhan. Siapa yang hobinya melihat kehidupan begitu banyak orang yang bagus-bagus, pasti kita akan minder lama-lama. Setiap hari lihat orang jalan-jalan, setiap hari lihat orang punya pencapaian dan sebagainya, kita akan minder. Kita ini ada diserang, dibombardir oleh sesuatu Babilonia digital. Sama seperti umat Tuhan ketika mereka dibuang ke Babilonia, mereka itu dipengaruhi oleh kebudayaan kafir. Kita pun dipengaruhi oleh segala teknologi dan sebagainya. Kita lihat ini menurut penelitian dari Jonathan Haidt, saudara. Setelah smartphone ada di tangan kita, ya, tingkat depresi remaja itu naik sampai 150%. Ya, kemudian tingkat anak perempuan yang masuk rumah sakit karena menyayat dirinya itu 200%. Ini terus meningkat. Ya. Dunia seperti memberikan pengharapan bagi kita, tapi sebetulnya tidak.
Dunia selalu memberikan kita itu jalan yang salah. Dan kita itu tertarik kepadanya. Maka sekali lagi, penjajahan dunia itu tidak dilakukan secara kasar. Kita tidak ditodong oleh pistol. Ayo, tinggalkan Tuhanmu. Tidak. Dia akan masuk pelan-pelan. Lewat telinga kita. Lewat feeds kita. Dan sebagainya. Jadi sebetulnya dosa apa yang dihadapi oleh zaman kita, tapi juga dihadapi oleh orang-orang di zaman dulu. Ya, ada banyak, tapi satu hal yang saya angkat, yaitu the fear of man. Apa itu? Takut akan manusia. Takut akan manusia. Itu adalah suatu rasa lapar yang mendalam untuk kita diterima, dipuji, dan dianggap kita itu masuk kategori mereka. Kita semua mencari penerimaan, mencari pujian, mencari yang namanya validasi. Ya, itu sudah terjadi sejak lama. Raja Saul itu berkompromi. Demi apa? Demi menyenangkan rakyatnya. Petrus itu bahkan menyangkal Tuhan Yesus demi dia terlihat baik di pandangan seorang perempuan yang bertanya kepada dia. Dan termasuk orang-orang di pasal 7 Zakaria ini. Mereka bertanya, kami sudah lama puasa. Masih harus lanjut atau tidak? Karena mereka tidak mendapatkan apa-apa. Dan mereka menyatakan kami sudah lakukan semua ini. Ya, sebetulnya kita juga menghadapi masalah yang sama. Ya, kita terus mencari yang namanya penerimaan dari orang-orang sekitar kita. Ini menjadi berhala yang baru. Ya. Berhala hari ini bukanlah menyembah patung dan bukan. Berhala hari ini adalah self-approval. Kemana-mana kita memberikan topeng supaya kita diterima oleh orang. Ya, itu adalah self-approval. Itu adalah sesuatu kita nggak mau disebut cupu, kita mau disebut hebat dan sebagainya. Itu adalah peer pressure. Maka dunia hari ini terus memberikan kita panggung. Panggung apa? Panggung sandiwara. Kenapa dosa ini ada di mana-mana? Karena ini mudah sekali dilakukan. Acting itu tidak terlalu susah. Kita mau jadi aktor Hollywood mungkin sulit. Tapi mau jadi aktor di depan orang tua kita, depan guru kita, depan teman-teman kita, itu tidak terlalu sulit. Just make sure tampang kita itu baik-baik saja. Tinggal taruh tampang yang baik, ya, senyum-senyum sedikit, lalu orang menerima kita, nah itu sudah berhasil. Ya, sudah menjadi acting. Ya. Tapi itu adalah the fear of man. Alkitab mengatakan the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Sebaliknya, the fear of man is the beginning of the fool. Kalau takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, permulaan kebijaksanaan. Sebaliknya, takut akan manusia adalah permulaan kebodohan. Saudara jangan bodoh. Anak-anak jangan bodoh. Yang menilai kita yang terakhir itu Tuhan, bukan manusia. Yang bisa menyelamatkan nyawa kita bukan manusia, tapi hanya Tuhan. Dan hari ini waktu dalam satu buku ada survei yang besar-besaran di Amerika mempertanyakan siapakah Tuhan yang disembah oleh anak-anak remaja zaman sekarang. Coba tampilkan slide. Disimpulkan sebagai 3 hal ini, ya, MTD, ya, moralistic, therapeutic, deism. Ya. Anak-anak hari ini, remaja-remaja hari ini, ya, ketika ditanya tentang spiritualitas mereka, ternyata mereka memandang agama itu yang penting moralistik. Yang penting saya berbuat baik, ya, saya sudah puasa, saya sudah beribadah, saya sudah boleh disebut anak baik. Moralistik. Ya. Yang kedua adalah terapeutik. Ya. Mereka beragama tujuannya supaya bisa happy. Ya. Tujuannya supaya
merasa feel good begitu ya. Dan Tuhan hanya menjadi seorang yang membantu kita saja. Saudara bayangkan kita berada di dalam suatu pertandingan, ya, pertandingan sepak bola begitu ya. Kemudian kita anggap Tuhan itu hanya supporter aja. Ya, kita yang bermain, Tuhan yang teriak-teriak di pinggir lapangan. Ayo kamu bisa, ayo kamu bisa. Nah, itu gambaran yang salah. Tuhan itu bukan supporter yang dari jauh teriak-teriak menyemangati kita. Tuhan itu kapten lapangan kita yang harus kita ikuti. Kita membuat Tuhan itu seolah berada di luar lapangan, tidak ikutan bermain. Hanya menjadi pemberi sorak. Maka yang ketiga itu adalah deisme. Deisme itu adalah satu paham di mana Allah dianggap hanya pencipta tapi bukan penopang. Jadi seperti anak-anak tahu jam tangan seperti ini, ya. Jam tangan seperti ini, tukang jamnya itu kan setelah dia buat jam ini jamnya akan jalan terus. Dia nggak perlu sentuh ini lagi. Nah, pemikiran deisme itu seperti itu juga. Dia pikir bahwa Tuhan itu akan hanya menciptakan dunia, menciptakan hukum-hukum dunia, menciptakan sains, lalu tinggalin. Biar dunia bisa jalan sendiri. Oh, tidak begitu. Tuhan tidak meninggalkan dunia ini. Tuhan tetap menopang dunia ini. Tapi orang dalam kitab Sakaria ini mengatakan bahwa Tuhan itu jauh. Ya, Tuhan itu, jadi buat apa kami puasa? Buat apa kami beribadah? Sudah 70 tahun. Sudah 70 tahun. Benarkah Allah kita jauh? Benarkah Tuhan itu jauh dari kita? Kita baca ayat yang ketiga. Di sini masuk ke pasal yang ke-8. Itu menyatakan, slide-nya, menyatakan akan janji Allah. Ya. Nah ini saudara, berbicara mengenai Natal, itu bicara mengenai Allah yang akan datang. Ya, kita baca, aku akan kembali ke Sion dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia dan gunung Tuhan semesta alam yang akan disebut gunung kudus. Jadi Allah melihat reruntuhan dari umatnya, reruntuhan dari hati umatnya yang munafik itu. Tapi dia tetap mengatakan, aku akan kembali ke Sion. Aku akan kembali ke tengah-tengahmu. Wah, ini sebetulnya adalah berita yang begitu indah. Karena gak ada yang menarik dari umat Tuhan. Gak ada yang bisa bikin menarik. Gak ada yang menarik hati umat Tuhan untuk didatangi oleh Tuhan. Tapi Tuhan sendiri mau datang. Tuhan itu menciptakan dunia ini. Ada seorang penulis novel bernama Dorothy Sayers. Dia menuliskan novelnya itu tentang seorang detektif bernama Whimsy. Nah, Whimsy dia adalah detektif yang sangat lonely dan sangat-sangat penuh pergumulan dalam novel itu. Kemudian Dorothy Sayers, sang penulis novel itu, dia itu jatuh cinta kepada karakter yang dia buat sendiri dalam novel itu. Karena dia dalam proses penulisan itu, apa yang dia lakukan? Dia putuskan, saya masukkan karakter dia sendiri ke dalam situ. Jadi dia menuliskan, ada seorang detektif pria, kemudian Dorothy Sayers, dia seorang perempuan, dia itu menuliskan dirinya sendiri masuk ke novel itu. Karena dia sangat mencintai karakter Whimsy itu. Supaya apa? Supaya dia bisa bertemu dengan detektif itu, bisa menolong pergumulannya, dan bisa menikahinya. Wah, ini gambaran begitu indah. Ya, tapi itu novel. Ya, aslinya itu ada. Allah kita yang asli melakukan lebih dari ini. Dia menciptakan dunia ini. Dia melihat umatnya bergumul, umatnya yang susah, dan dia memutuskan untuk masuk ke dalam dunia ini. Wah, inilah cinta kasih yang sejati.
Ya, karena tidak ada sesuatu yang menarik dari kita untuk kita apa ya? Kita banggakan di hadapan Tuhan. Ya. Anak-anak, kira-kira Tuhan tahu nggak sih kita itu akan seperti apa? Tuhan tahu nggak kita itu suka bohong? Tuhan tahu nggak kita itu bakalan penuh kemunafikan? Dia tahu nggak waktu kita itu dengar firman Tuhan, pikirannya kemana-mana? Kita buka handphone dan sebagainya. Dia tahu nggak sih? Sebelum dia datang ke dalam dunia ini, mati bagi kita, dia tahu nggak hari ini kita akan berespon seperti dia seperti apa? Dia tahu. Dia tahu persis seberapa brengseknya kita. Tapi dia tetap turun dan datang ke dunia ini. Tapi itulah Allah kita. Allah kita adalah Allah yang tidak pernah mengingkari janjinya. Seringkali kita yang mengingkari janji kita. Kita hidup di masa penantian. Tuhan mengajarkan kita hidup di masa penantian. Salah satu dosa terbesar kita adalah kita tidak mau dibatasi oleh waktu. Kita mau ngebut untuk cepat-cepat menuju kekekalan. Di mana kita punya power, kita bisa menguasai waktu, tetapi Tuhan katakan kamu harus hidup di dalam batasan waktu. Kita hidup di dalam batasan waktu. Maka seorang teolog berkata bahwa akar dosa, salah satu akar dosa itu adalah ketidaksabaran. Karena semua ketidaktaatan kita, esensinya adalah kita tidak sabar. Kita mau mempercepat waktu. Inilah yang dihadapi oleh para orang-orang di dalam pasal 7 Zakaria. Mereka sudah tinggal 2 tahun lagi sebetulnya. Bait Allah itu selesai dibangun. Tapi mereka terus bertanya, masihkah harus dengar firman Tuhan? Masihkah harus ibadah lagi? Masihkah? Kalian kalau jadi Tuhan perasaannya seperti apa ya? Seperti apa kita melihat, ya saya seorang seorang papa kepada anak begitu ya. Ketika anak kita itu, kita tahu dia itu mau sesuatu dari kita, tapi dia pakai cara-cara ya untuk mengelabui dan sebagainya. Kita sudah tahu isi hatinya. Dia sebetulnya mau bermain, ya, tapi dia minta izin, Pak, saya mau baca Alkitab. Oke, baca Alkitab, silakan. Baca cuma 5 menit, kemudian bilang, Pak, sekarang mau main. Kan sudah baca Alkitab. Sebenarnya dia mau baca Alkitab atau mau bermain? Mau bermain. Tapi inilah kita yang Tuhan hadapi. Ya. Esensinya kita itu tidak mau bersabar. Kita tidak mau sabar, menikmati firman, mengertinya. Kalau tidak mengerti kita bertanya, kita berpikir. Itulah yang dihadapi oleh Hawa ketika dia jatuh dalam dosa. Tiba-tiba diberikan tawaran, kamu akan cepat menjadi orang bijaksana, mengerti pengetahuan baik dan jahat. Lalu dia makan supaya secara instan dia bisa langsung pintar. Padahal Tuhan enggak, kamu harus pakai waktu hari demi hari, belajar dari Tuhan, kemudian sampai masanya kamu bisa makin bijaksana. Tapi begitu kita mau mempercepatnya, ya kita akan gagal. Ini adalah teologi palsu. Teologi palsu yang mengatakan bahwa kita bisa menguasai waktu dan bukan Tuhan. Bukan Tuhan yang menguasai waktu. Lalu visi apa yang Tuhan berikan kepada mereka ini? Nah, kita baca ayat yang keempat. Ya, ini mendekati kabar baik yang diberikan kepada kita. Ayat keempat dan kelima bisa baca di depan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, akan ada lagi kakek-kakek dan nenek-nenek duduk di jalan-jalan Yerusalem, masing-masing memegang tongkat karena lanjut usianya. Dan jalan-jalan kota itu akan penuh dengan anak laki-laki dan anak perempuan yang bermain-main di situ. Ini mau bilang apa?
janji Tuhan, ya, pertama memang secara fisik ini luar biasa. Karena zaman itu jarang ada orang hidup bisa sampai kakek-kakek. Zaman perang, zaman sulit itu susah. Kakek-kakek, nenek-nenek itu adalah orang yang paling lemah, dan juga anak laki-laki dan anak perempuan, anak-anak kecil. Pada masa perang, dua kelompok ini adalah yang paling lemah. Tapi Tuhan katakan nanti di jalan-jalan kota mereka bisa ada dengan aman. Mereka tidak perlu sembunyi dan sebagainya. Tapi di sini mau menyatakan apa? Ya, secara alegoris kita mau melihat bahwa kakek-kakek dan nenek-nenek di sini itu adalah menandakan apa? Mereka lah bapak-bapak rohani yang penuh hikmat. Ya, mereka adalah jiwa-jiwa yang melahirkan kebajikan. Ya, hari ini, sampai hari ini, biasanya orang bijaksana itu yang umurnya sudah tua. Dan biasanya orang yang masih muda itu biasanya ceroboh. Nah, ini firman Tuhan mengatakan, ya, mereka adalah bapak-bapak rohani yang penuh hikmat. Mereka adalah kaum sisa, tapi mereka adalah orang-orang penuh kebajikan. Anak-anak ingat waktu di Lukas pasal 2. Ada 2 orang yang sudah lama menantikan Tuhan Yesus. Siapa itu? Simeon dan Hana. Mereka sudah tua. Tapi mereka lah yang diberikan hati, diberikan mata iman. Orang yang saleh, orang yang lanjut usia. Mereka lah yang bisa melihat juru selamat. Maka kalau Tuhan hadirkan orang-orang tua di sekitar kita, orang-orang bijaksana, dekatilah mereka. Dengarlah perkataan mereka. Mereka lah yang akan membawa sumber kebajikan di dalam diri kita. Kemudian dikatakan mereka memegang tongkat. Ya. Tongkat di sini, kakek nenek itu pegang tongkat itu biasa gitu. Tapi Alkitab itu ada artinya. Mereka memegang tongkat. Ini bukan hanya menyatakan mereka itu lemah secara fisik, tapi menyatakan akan otoritas. Ya, otoritas sebagai orang yang dewasa rohani. Tongkat mereka secara fisik, tongkat biasa. Tapi mereka tahu secara rohani, mereka punya tongkat. Yaitu tongkat firman Tuhan. Banyak orang yang masih muda, itu tidak mau memakai tongkat firman Tuhan. Akhirnya jatuh sendiri. Akhirnya tidak bisa bertemu dengan Tuhan yang sejati. Dan kita lihat bahwa Alkitab menyatakan semua gagal di dalam hal ini. Semua gagal melakukannya. Ya, bahkan sampai nabi, rasul yang lain, semua pernah mengalami kegagalan dan tidak bisa sempurna. Maka kita lihat bahwa ratusan tahun setelah Zakaria, ya, ada satu orang Yahudi sejati yang akan datang. Dan dialah yang akan melakukan puasa yang sesungguhnya. Siapa itu? Tuhan. Coba kita baca pasal 8 ayat 23. Ya. Pasal 8 ayat 23 dari Zakaria. Saya bacakan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, pada waktu itu 10 orang dari berbagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat punca jubah seorang Yahudi dengan berkata, kami mau pergi menyertai engkau, sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kami. Apa maksudnya ini? Siapa satu orang Yahudi itu? Zakaria kah? Yohanes kah? Atau siapa? Tuhan Yesus. Dan dikatakan bahwa dari berbagai bangsa, 10 orang dari berbagai bangsa akan memegang punca jubah dia. Menandakan apa? Dia adalah juru selamat. Dan apa dampaknya bagi kita? Apa implikasinya bagi kita? Pernahkah kita memegang jubah dari Tuhan Yesus? Tentu tidak bisa secara fisik, tapi secara rohani
betulkah kita pernah minta tolong kepada Tuhan Yesus? Dalam hati kita, pernah tidak kita sungguh-sungguh berkata kepada Tuhan, Tuhan kasihani saya. Tanpa Engkau, hidup saya sia-sia. Itu sebabnya Tuhan datang. Itu sebabnya Tuhan mau datang kepada kita. Karena Dia datang bukan pada orang yang benar, tapi kepada orang yang berdosa. Dan puasa yang dikatakan di sini, Dia jugalah yang menggenapinya. Kalian ingat Yesus pernah puasa? Berapa hari? 40 hari. 40 hari Dia berpuasa betul-betul non-stop. Tapi puasa Dia yang paling final itu adalah ketika Dia naik ke atas kayu salib. Waktu Dia dimatikan di atas kayu salib, Dia itu sungguh-sungguh mengalami puasa yang final. Dikatakan Dia berteriak apa? Aku haus. Ini adalah kehausan total. Ini adalah kehausan kosmik. Kita pernah haus? Pernah kehausan? Tapi ini Yesus bukan hanya kehausan secara lehernya, secara mulutnya, bukan. Betul-betul kehausan secara seluruh jiwa dan raganya. Mewakili seluruh dunia. Menyatakan bahwa dunia ini begitu kering. Dan kita lihat di slide selanjutnya, apakah ada? Di slide terakhir. Waktu ditanya bahwa masihkah kami harus puasa, Tuhan tidak menjawab. Tapi akhirnya di sini Dia menjawab. Dia katakan bahwa waktu puasa akan menjadi kegirangan dan sukacita dan menjadi waktu-waktu perayaan. Dialah yang mengubah dari puasa, dari tangisan menuju sukacita. Tapi Dia sendiri harus mengalami puasa yang paling gelap, yang paling gelap. Dunia ini selama 2000 tahun lebih sudah berusaha menyelamatkan dirinya. Manusia menciptakan pendidikan, menciptakan ilmu, menciptakan teknologi, menciptakan agama dan moral, dan semuanya menghadapi jalan buntu. Bapak mau tanya, kalian sekarang tingkat berapa di sekolah? Setelah ini mungkin kalian kuliah, oke? Habis kuliah kemana? Cari pasangan. Habis cari pasangan, menikah. Habis menikah, punya anak. Habis punya anak, sekolahkan anak. SD, SMP, SMA. Habis itu, kuliahkan anak, ya kan? Habis itu anak kita cari pasangan, kan? Habis itu, menikah. Ya. Habis anak kita menikah, ngapain? Anak kita punya anak, berarti kita punya cucu. Anak-anak tahu nggak? Dunia ini cuma seperti itu aja. Dan selama ribuan tahun orang menciptakan dunia yang lebih baik, ya, kita sudah punya teknologi, sudah punya AI, kita sudah punya smartphone, ya lebih fun gitu ya. Kita bekerja, tapi kan intinya yang tadi kan, benar nggak? Dan dari dulu ada 3 hal yang tidak berubah di dunia. Dosa tidak berubah. Orang dulu, orang zaman primitif berdosa, orang modern juga berdosa. Maka setiap zaman itu ada namanya penjara. Terserah mau itu di Indonesia, mau itu di Inggris, di mana-mana ada. Yang kedua, yang tidak berubah ada apa? Penderitaan tidak berubah. Maka di setiap tempat ada yang namanya rumah sakit. Ya kan? Dan kita semua tidak bisa lepas dari itu. Ya. Berita Natal, kalau kita tidak menemukan juru selamat kita hanya akan pesta-pesta. Ya, kita hanya akan senang-senang, kita hanya akan senyum-senyum. Kita hanya akan bertemu dengan Yesus yang terdiam di palungan dan tidak berkuasa.
menjadi kapten hidup kita, menjadi raja hidup kita. Kecuali kita mengakui bahwa kita itu betul-betul tidak punya apa-apa. Betul-betul kita itu terbatas. Ya, besok saja kita itu bisa meninggalkan dunia ini. Tapi saudara, semua yang dikatakan ini sia-sia kalau kita masih seperti yang Sakaria katakan, bahwa kita itu hati kita seperti batu amril. Tidak ada lagi ruang untuk Tuhan menuliskan firman-Nya bagi kita. Tuhan kita panggil untuk memberkati. Tuhan, kasih saya hadiah, kasih saya naik kelas, kasih saya semua yang baik. Tapi kalau kalian baca Alkitab baik-baik, kalian akan ketemu ayat seperti ini. Kalau kalian baca baik-baik di Alkitab, lebih banyak teguran atau pujian kepada kita. Saya menolak akan perayaan-perayaan Natal yang tidak kembali kepada firman Tuhan. Saya tadi katakan, perayaan Natal adalah perayaan yang paling banyak disesatkan oleh dunia ini. Perayaan Natal yang sejati itu adalah meratapi dosa kita. Dan peringatan dari Sakaria ini, orang yang bertanya kepada Tuhan, haruskah kami terus puasa? Itu adalah orang yang sudah salah sasaran. Dia puasa karena bait Allah hancur. Harusnya dia puasa karena menangisi dosa-dosa. Apakah kalian pernah menangis akan dosa? Apakah kita tidak pernah berbuat dosa? Tuhan katakan semua orang melakukan kejahatan secara bersambung, tidak pernah putus. Dan di dalam Alkitab 3 kali dikatakan bahwa tidak ada orang yang mencari Tuhan. Seorang pun tidak. Maka firman Tuhan mengatakan, mari kita menantikan Dia. Menantikan Dia di dalam waktu yang terbatas, waktu yang sempit. Mari kita menantikan Kristus Yesus. Bukan hanya untuk memberkati kita, tapi menjadi raja atas hidup kita. Kalau Dia menjadi raja, Dia boleh mengubah hidup kita. Dan itu tidak selalu mengenakan. Sepanjang sejarah dicatat di Alkitab, setiap nabi dipanggil. Apakah nabi, oh yes Tuhan, saya mau ikut. Apakah gitu? Tuhan panggil Musa pergi ke Firaun, bertemu dia, bebaskan bangsaku. Oke Tuhan, kayak begitu. Enggak, itu biasanya itu enggak ngerti. Kayak begitu. Kalau kita dengarkan firman Tuhan cuma bilang, siap Pak. Mau bertobat, siap Pak. Itu omongan pinggir jalan. Musa ketika dipanggil Tuhan, dia menolak. Saya nggak mau Tuhan. Saya nggak bisa ngomong. Banyak nabi ketika dipanggil, mereka menolak Tuhan. Tapi akhirnya dipakai Tuhan. Tapi banyak orang Kristen, waktu mendengarkan firman Tuhan, cuma katakan, yes Tuhan, tapi tidak melakukan. Kenapa nabi harus menolak? Karena mereka tahu itu susah. Ya, berbahagialah kalau kita jujur di hadapan Tuhan. Kalau memang kita tidak suka kepada Tuhan, ya, kalian sudah besar ya, saya tantang kepada kita semua. Hari ini, kalau kalian tidak mencintai Tuhan, tidak mau diatur hidupnya sama Tuhan, doalah kepada Tuhan. Bilang, Tuhan, saya tidak mau Engkau. Tinggalkan hidup saya. Nanti saudara, kalau engkau sungguh-sungguh orang yang dipilih oleh Tuhan, engkau pasti akan kembali kepada Dia. Tapi kalau kita bukan orang yang dipilih oleh Tuhan, kita akan dibiarkan oleh Dia. Ingat baik-baik, yang mendengarkan firman Tuhan itu semua umat Tuhan. Yang mendengarkan gembala itu semua adalah domba. Yang bukan domba tidak akan mendengarkan suara daripada gembala. Hanya firman Tuhan,
Hanya umat Tuhan yang bisa mendengarkan suara. Kalau saya berkhotbah Alkitab kepada orang yang bukan Kristen, mereka nggak akan dengar. Yang bisa mendengarkan firman Tuhan dari Alkitab, ya orang yang sudah mengaku Kristen. Tapi itu pun kalau dia sungguh-sungguh. Kalau dia tidak sungguh-sungguh, ya, hanya saya takut yang terjadi selalu adalah seperti yang Zakaria katakan. Hati mereka seperti batu amril yang begitu keras. Siapakah yang dapat memecahkan batu ini? Hanya Tuhan yang bisa mengubah batu, hati kita yang dari batu, kembali menjadi daging. Mari kita tunduk kepala. Mari kita meresponi firman Tuhan. Semua tutup mata, tidak ada yang melihat kiri kanan. Semua bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Saudara jangan ikut-ikutan. Saya akan bertanya kepada saudara. Kalau saudara menjawab iya, angkat tangan saudara. Kalau tidak, jangan angkat tangan. Ya, jangan lihat kiri kanan. Tuhan tidak memerlukan orang yang ikut-ikutan. Tuhan Yesus tidak perlu banyak follower. Dia cuma perlu sedikit orang yang sungguh-sungguh dan mau menjadi berkat bagi sesamanya. Menjadi orang yang berkorban. Menjadi orang yang memberi diri. Yang bukan pembenci. Bukan yang membenci sesamanya. Tapi yang mencintai sesamanya. Yang mendahulukan kepentingan orang lain. Bukan kepentingan dirinya. Siapa di antara engkau yang berkata dalam hatimu, Tuhan, firman-Mu begitu keras. Saya tidak sangka di perayaan Natal seperti ini bertemu dengan firman yang begitu keras. Tapi saya juga melihat akan tindakan Tuhan sendiri yang mau masuk ke dalam reruntuhan hati kami dan menjadi juru selamat. Kami yang gagal, kita yang gagal ibadah, kita yang gagal puasa, digantikan oleh juru selamat yang sungguh-sungguh mengalami kehausan total di atas kayu salib. Siapa yang berkata, saya bersyukur dan mau menerima Tuhan seperti yang difirmankan pada hari ini. Siapa yang berkata demikian, angkat tangan saudara. Angkat tangan, jangan ikut-ikutan, tidak perlu ikut-ikutan. Ini pertanggungjawabanmu pribadi di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Turunkan tangan. Semua bangkit berdiri. Ikut saya berdoa satu kalimat demi satu kalimat. Bapa dalam surga, kami bersyukur Engkau datang ke dunia. Tanpa Engkau datang, dunia ini jalan buntu. Hidup kami buntu. Karena kami tertipu oleh diri kami sendiri. Kami pikir kami baik. Sudah ibadah. Tapi ternyata kami melakukannya demi diri sendiri. Bukan untuk Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Dan kami bersyukur Kau tidak meninggalkan kami. Meskipun kami berdosa, Engkau mau datang menolong hidup kami, menyelesaikan pergumulan kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Tolong ya Tuhan, di masa-masa Natal ini, kami tidak menganggap enteng. Karena yang kami sambut adalah Raja di atas segala raja. Yang berkuasa atas hidup kami. Yang bebas memerintah hidup kami. Tolong kami untuk takut dan gentar.
dan diberikan kemampuan, keberanian untuk taat, untuk tidak ikut dunia, tidak ikut orang sekitar kami, tapi hanya ikut perkataan dari Raja kami lewat firman Tuhan. Terpujilah Raja di atas segala raja. Dimuliakanlah nama Yesus. Dan damai di bumi. Di dalam namanya kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Kita akan melakukan candlelight service. Kita akan, apakah sudah siap lilinnya? Yang kedua, Ibu Magda, perwakilan Guru Praja Yeri Depok. Yang ketiga, Nina, perwakilan ASM Praja. Dan keempat, Ibu Adelina, perwakilan guru dan pengajar. Mari kita menyanyikan lagu Oh Malam Kudus. Dan kita semua sudah siap lilinnya. Mari kita menyanyikan Oh Malam Kudus.
Silakan duduk. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari paduan suara. Paduan suara akan mempersiapkan diri dan kita akan menyanyikan lagu Dunia Gemar dan Sorak, Pak. Bait yang pertama. Dunia gemar dan soraklah, menangis datanglah. Beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang
Puji Tuhan, bersyukur untuk pujian dari paduan suara Geri Depok yang sangat indah. Bersyukur juga untuk firman Tuhan yang telah kita dengar. Di hari Natal ini, sebuah panggilan untuk kita untuk boleh meratapi dosa-dosa kita. Sebuah panggilan kembali untuk merenungkan apa arti ibadah kita selama ini. Dan tentu saja sebuah panggilan untuk menuhankan, menjadikan Yesus Kristus, Raja yang telah datang di dunia itu, menjadi satu-satunya Raja dan Tuhan atas hidup kita. Ini juga sebuah panggilan, sebuah harapan baru untuk para remaja, untuk bisa hidup sesuai dengan hati Tuhan di zaman yang tidak mudah ini. Sebagai ungkapan syukur, mari kita mengumpulkan persembahan kita. Dengan sukacita juga kita meresponi firman Tuhan, mengumpulkan persembahan, dan menyanyikan lagu Dunia Gemar dan Soraklah. Dunia gemar dan soraklah, Raja Wira datanglah. Beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Bait kedua. Dunia gemar dan soraklah, Raja wilangirlah. Segenap alam dan makhluknya nyanyikan pujian, sembahkan pujian, sembahkan pujian, sembahkan pujian. Dosa tak lagi berkuasa di dalam dunia. Tuhan menjadi manusia, membawa sejahtera, penuh sukacita, penuh sukacita, penuh sukacita. Bait keempat. Yesus yang beritakan dunia dengan anugerahnya. Ternyata kuasa yang mulia, ajaiblah kasihnya, ajaiblah kasihnya, ajaiblah kasihnya, ajaiblah kasihnya. Musik saja. Sambil bangkit berdiri, kita menyanyikan bait pertama saja. Dan soraklah, penebus datanglah. Beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Tetap berdiri, kita akan menyampaikan doa persembahan kita dipimpin oleh Kak Dermi. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami sungguh bersyukur hari ini kami boleh ada di tempat ini untuk kami sama-sama beribadah, merayakan kasih setia Tuhan, Natal Kristus yang telah lahir ke dunia, bahkan ke dalam hidup kami yang berdosa ini. Kami yang sering sekali hidup untuk diri kami sendiri, tapi hari ini kami mendengarkan kabar baik. Tolonglah kami mulai hari ini, setiap anak-anak muda di tempat ini, kami mau hidup untuk Kristus yang telah lahir ke dunia, yang menebus kami yang berdosa, untuk kami hidup menjadi anak-anak yang mempermuliakan nama Tuhan. Sebagai ucapan syukur kami membawa persembahan untuk Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menerimanya, Tuhan senang menerimanya, dan kiranya Tuhan saja dipermuliakan melalui persembahan yang kami berikan ini. Terima kasih Bapa, dengarlah doa kami, di dalam dan demi nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Kita tiba di penghujung ibadah, kami minta dengan kasih Pak Kias untuk bisa menutup ibadah dan juga doa berkat bagi kita semuanya.
Mari kita satu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dimuliakanlah Engkau di dalam masa-masa Natal ini ya Tuhan. Kiranya kami dengan benar meresponi firman Tuhan, dengan benar hidup menantikan, terus menantikan Tuhan datang ke dalam hati kami. Dan juga kami menantikan Engkau segera datang, membereskan dunia ini ya Tuhan. Menyatakan kemuliaan-Mu yang sesungguhnya, menggenapkan segala rencana Tuhan, menggenapkan janji-Mu bahwa Engkau akan datang lagi untuk kedua kali ya Tuhan. Kami percaya Engkau sudah pernah datang, sudah pernah lahir. Tapi kami juga percaya sesuai firman Tuhan, Engkau akan datang di waktu yang kami tidak duga-duga. Tolong kami untuk terus menantikan dan berjaga-jaga, untuk tidak melupakan akan Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah memberikan hidupnya bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah setiap kami, setiap gereja kami, setiap persekutuan kami yang di bulan Desember ini mungkin masih banyak ada perayaan-perayaan Natal. Kiranya segala kemuliaan bagi Allah dan kami mendapatkan sukacita yang sejati, yang kekal dan benar, yang hanya berada di dalam tangan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami akan segera mengakhiri ibadah hari ini. Kami percaya Roh Kudus tetap bekerja di dalam setiap pendengaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Silakan duduk, saat teduh kebaktian selesai. Tuhan memberkati. Oke, teman-teman semuanya tetap berada di tempat duduk saat ini. Belum ada yang bergerak ya. Karena kita akan menikmati sedikit perayaan, walaupun tadi Pak Kias ini ya memanggil kita untuk meratapi dosa, teguran, tapi tetap satu sisi kita harus merayakan satu sukacita yang besar di hari Natal ini. Kita akan bersalam-salaman kiri dan kanan. Mungkin tadi belum sempat kenalan, belum sempat salam-salaman. Sambil bernyanyi We Wish You a Merry Christmas. Teman-teman paduan suara SMA Kasih boleh mempersiapkan diri. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Boleh bersalam-salaman 5 meter keliling. To you and your King. We wish you a Lorong Merry ini Christmas belum ada yang bergerak. and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Sekali Happy lagi. New Year. Good tidings we bring to you and your King. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Sekali lagi we wish you Merry We Christmas. wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your King. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Kita saksikan satu persembahan pujian dari
SMA Kasih.